Video kali ini saya akan melakukan kustomisasi IceWM. Di video tentang pengaturan aula Antix juga ada cara kustomisasi, namun hanya menggunakan tema yang sudah terinstall di Antix. Kali ini saya akan mengunduh materi dari website lalu menginstalnya. Yang akan saya lakukan adalah mengganti kongki, kursor, GTK Theme, dan icon. Pertama, saya akan mengubah kongki. Saya sudah mengedit kongki bawaan dari Antix. Buka File Manager. Tekan Ctrl H. Copy file .kongki.rc. Tujuannya untuk backup filenya. Ini file yang sudah saya edit. Isinya akan saya pin di komen. Akan saya copy filenya, lalu paste di direktori home. Dan kongki sudah berubah. Lalu tekan Ctrl H untuk menyembunyikan file kembali. Buka browser web. Ada 3 website yang bisa dikunjungi: gnomelook.org, boxlook.org, opendesktop.org. Tapi saya akan pakai yang opendesktop.org. Kalian bisa pilih yang lain karena isinya juga sama. GTK Theme yang akan saya pakai bernama Kogir. Ketik Kogir Open Desktop. Lalu klik Files. Saya akan unduh yang dark. Di sini kalian bisa unduh tema yang kalian suka. Saya biasanya mengurutkan berdasarkan rating. Klik tombol back untuk mencari elemen lain seperti kursor dan icons. Saya sudah membuat daftar tema dan elemen lain yang akan diunduh. Jadi saya akan copy-paste link dari daftar yang sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Dan juga laptop yang saya pakai tidak kuat untuk membuka browser dan merekam layar secara bersamaan. Untuk kursor mouse saya akan menggunakan BDMZ. Untuk icon saya menggunakan Kogir. Selanjutnya lakukan instalasi file yang sudah diunduh. GTK Theme. Buka File Manager. Buka folder tempat unduhan. Ekstrak file kompresi GTK Theme. Buka folder yang terekstrak. Ada 3 folder. Buka root window.
Buka panel bar untuk memudahkan proses copy. Di location bar pada panel 2 ketik /usr/share/teams. Copy folder Cogirdak di panel 1, lalu paste ke folder Teams di panel 2. Tutup root window. Buka Control Center. Di tab Desktop, klik Customize Look and Feel. Di tab Widget, pilih Cogirdak dan klik Apply. Kursor mouse. Ekstrak file kompresi kursor mouse. Saya ekstrak pakai bzip karena saya hanya ekstrak yang warna merah saja. Saya akan ekstrak yang rbdmc. Folder rbdmc sudah terekstrak. Buka direktori Home. Tekan Ctrl H. Buka folder .icons. Copy folder rbdmc. Lalu paste ke folder .icons. Buka Control Center. Di tab Desktop, klik Customize Look and Feel. Di tab mouse cursor, pilih rbdmc dan klik Apply. Bisa dilihat jika kursornya hanya berubah di tempat tertentu. Saya tidak tahu apa penyebabnya, kenapa tidak bisa berubah. Sampai video ini tayang, kursor mouse tidak bisa berubah ke rbdmc, dan hanya berubah di tempat tertentu saja. Meskipun sudah saya lakukan restart session atau reboot. Icons. Ekstrak file kompresi untuk icons. Buka folder yang terekstrak. Copy 3 folder. Lalu paste ke folder .icons. Buka Control Center. Di tab Desktop, klik Customize Look and Feel. Di tab Icon Teams, pilih Cogirdak dan klik Apply. Dan icon sudah berubah. Lalu tekan Ctrl H untuk menyembunyikan file kembali. Namun, icon di menu aplikasi belum berubah. Coba klik refresh menu. Beberapa ikon menu aplikasi sudah berubah. Tinggal beberapa yang belum berubah di menu aplikasi. Icon untuk launcher juga tidak berubah. Sepertinya harus diubah secara manual. Buka Control Center. Di tab Desktop, klik Edit SWM Settings. Yang perlu diubah, file menu dan file toolbar. Namun, saya akan membackup file menu dan file toolbar dulu. Tujuannya, jika saya ingin pakai ikon Papyrus Antiques, saya tinggal copy-paste saja filenya. Buka File Manager. Tekan Ctrl H. Buka folder .swm. Copy file menu dan file toolbar. Buka panel bar untuk memudahkan proses copy. Lalu buat folder. Dan paste.
Kembali ke Gini untuk mulai mengedit. Saya mulai dari file menu. Buka File Manager. Buka folder .icons. Buka folder Copyright, Scalable, Apps, ketik Search. Lalu gunakan panah atas bawah untuk navigasi. Klik kanan GNOME Search Tool. Actions, Copy Path, lalu blok lokasi direktori yang akan diganti. Lalu Paste. Hapus tanda petik. Tekan Ctrl S untuk save. Lakukan hal yang sama untuk sisanya. Mungkin ini akan terlihat perbedaannya karena ikon berwarna beda. Ikon sudah berubah. Untuk yang file toolbar juga sama. Untuk icon launcher tidak bisa langsung berubah ketika sudah di-save. Harus restart session dulu agar ikonnya berubah. Icon launcher sudah berubah. Sisanya tidak akan saya rekam karena kipas laptopnya sudah berisik. Sudah selesai saya edit, tapi ada beberapa yang tidak saya ubah karena tidak ada icon yang cocok. Dan icon di menu aplikasi dan launcher sudah berubah. File menu dan file toolbar akan saya backup juga. Sudah selesai, tapi ada tambahan mengenai wallpaper. Wallpaper. Dua file wallpaper ini akan saya pindah ke direktori root. Buka root window. Buka panel bar untuk memudahkan proses copy. Di location bar pada panel 2 ketik /usr/share/wallpaper. Copy dua file wallpaper. Lalu paste ke folder wallpaper di panel 2. Tutup root window. Buka Control Center. Di tab Desktop, klik Choose Wallpaper. Ini file wallpaper yang di-copy. Oke, sekian videonya.